Saudara-saudara, itulah firman Tuhan yang perlu kita renungkan pagi ini. Saya percaya setiap kita menginginkan hal-hal yang berkualitas, saudara. Apalagi saudara punya duit. Saudara bayar berapapun akan saudara lakukan kalau Anda menginginkan sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang bermutu. Kemarin saudara saya baca sebuah artikel, saudara, produk Indonesia itu ternyata bagus-bagus, saudara. Cuman anehnya kita hanya makan merek, saudara. Jadi ada sepatu produksi Indonesia yang laku keras di luar negeri tetapi nggak laku di Indonesia, saudara. Kenapa? Karena mereknya Indonesia. Saya hitung-hitung, saudara, kalau dirupiahkan minimal 3 juta satu pasang, sampai jadi 400 sampai 700 dolar, saudara. Laku itu di luar negeri, tapi nggak laku di Indonesia. Karena mereknya merek Indonesia, saudara. Jadi sebenarnya yang menentukan itu bukan merek sebenarnya, kualitas. Karena kecenderungan orang Indonesia merek, makanya saudara, kenapa Starbucks itu lebih laku daripada kopi kenangan? Padahal isi saya bilang lebih enak kopi kenangan loh daripada Starbucks. Kalau Starbucks katanya mules dia kalau dia minum Starbucks. Tapi kalau kopi kenangan sampai-sampai tidak ada duanya katanya, saudara. Tapi lebih laku Starbucks gitu, saudara. Kenapa? Starbucks merek luar negeri, saudara. Kayaknya kalau nongkrong di Starbucks itu kaki lebih ringan rasanya daripada di kopi kenangan. Padahal sebenarnya bukan lebih enak Starbucks, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara berpikir bahwa hidup itu pun harus berkualitas, saudara? Jadi jangan asal hidup. Kalau saudara asal hidup, saudara, maka saudara juga akan menyikapi hidup yang asal hidup itu asal-asalan. Kalau sebuah barang adalah barang yang berkualitas, maka akan diupayakan sedemikian, barang itu adalah mahal, saudara. Kecuali kalau saudara tidak tahu tidak tahu kualitas, Anda memiliki, nggak tahu itu benar itu Pak Michael atau enggak. Orang Manado itu katanya yang penting mahalnya, nggak peduli kualitasnya. Suatu saat ada orang mau beli sepatu, lalu dia menunjuk sebuah sepatu kepada pelayan toko. Ini berapa? Katanya, disebutnya sebuah harga. Nggak ada yang lebih mahal katanya, saudara. Lalu orang ini cari sepatu yang memang kualitasnya rendah, tapi dikasih harga mahal. Oh ada Pak, ada. Mau. Dicarilah barang itu, saudara. Ini berapa? 10 juta. Saya beli katanya. Padahal kualitasnya rendah. Saudaraku, bukan soal harga menentukan kualitas. Tapi sebaliknya, kualitas menentukan harga, saudara. Kalau hidup kita betul-betul berkualitas, harganya pun mahal, saudara. Gak semua harga yang mahal itu berkualitas loh, saudara. Tapi dimanapun, saudara, kualitas itu akan sangat menentukan harganya. Jadi kalau hidup kekristenan kita asal-asalan, berarti harganya murah, saudara. Jangan pikir menjadi orang Kristen itu gampang. Enggak, saudara. Karena Kristus telah mati untuk itu. Harganya mahal, saudara. Seharga hidup Kristus. Jadi kalau Anda misalkan menganggap Kristen itu cuman ke gereja, lalu doa ketika makan, doa sebelum tidur, doa sesudah tidur, dan selesai, murah itu, saudara. Makanya mari kita coba bangun hidup kita sebagai bangunan yang berkualitas, yaitu hidup yang berkualitas. Jadi
Saya sudah katakan tadi, yang berkualitas itu pasti mahal, saudara. Bukan murah. Nah, hidup kita seperti apa yang dirancang oleh Tuhan? Kalau kita baca ayat 16, saudara. Ayat 16, dikatakan di sana ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ini rancang bangun yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Makanya sebuah bangunan yang berkualitas harus memiliki rancang bangun terlebih dahulu, saudara. Yaitu desain yang berkualitas. Saudara, hidup di dalam Tuhan dirancang oleh Tuhan menjadi bait Allah. Saudara tahu arti bait Allah? Di mana Allah diagungkan di sana, Allah ditinggikan di sana, Allah dipermuliakan. Itulah desain awalnya Allah dalam hidup kita, saudara, sejak kita diciptakan oleh Tuhan. Memang setelah jatuh dalam dosa sudah mulai bermasalah. Di saat dosa sudah mulai masuk dalam hidup manusia, bunuh-membunuh, mulai lari dari desain itu, saudara. Tetapi ingatlah, sekalipun sudah jatuh dalam dosa, itulah rancang bangun awalnya Tuhan bagi kehidupan kita, menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan Allah. Jadi sebuah bangunan harus memiliki desain yang berkualitas, saudara. Tidak ada desain yang paling berkualitas selain menjadikan manusia itu menjadi bait Allah, tempat di mana Allah diagungkan, tempat di mana Allah dipuja-puji, tempat di mana Allah ditinggikan, saudara. Jadi kalau suatu saat hidup kita tidak seperti itu, berarti desainnya salah, rancang bangunnya salah. Makanya dikatakan ayat yang ke-10, saudara, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan, kata Paulus, mengingatkan jemaat itu, aku sebagai ahli bangunan untuk mencoba membangun sebuah bangunan yang di dalamnya Kristus diagungkan. Saudaraku, bukan berarti kita ini tembok gereja, saudara. Kan gereja itu bukan menara, gereja itu bukanlah bangunannya, tapi gereja itu adalah kita. Kalau kita di dalamnya Kristus diagungkan, kalau di dalam kita Allah dimuliakan, termasuk apapun yang Anda cita-citakan, saudara, saya yakin Allah tidak pernah menetapkan di surga sana kita ini menjadi apa, saudara. Terserah kita. Karena kita diciptakan menjadi manusia yang bebas, merdeka, saudara. Saya menjadi pendeta karena pilihan saya, saudara. Saya nggak yakin Tuhan telah tetapkan saya di surga sana jadi pendeta. Tapi yang Tuhan tetapkan dari awal, Maulisi Han yang jadi pendeta ini harus mempermuliakan Allah. Berarti ada pendeta yang tidak mempermuliakan Allah, saudara. Jadi mau jadi apapun kita, ibu rumah tangga kah? Gak berkurang sedikit pun nilaimu kalaupun engkau ibu rumah tangga. Tapi ibu rumah tangga yang memenuhi desain Allah, yaitu apa? Ibu rumah tangga yang mempermuliakan Allah. Menjadi guru kah? Menjadi polisi kah? Pengacara kah? Ingat, saudara, gak jadi masalah mau jadi apa kita, asal bukan menjadi orang jahat, saudara. Pilihan itu adalah sesuatu yang mulia. Gak berkurang sedikit pun nilai kita di hadapan Tuhan, sekalipun mungkin pekerjaan kita gak dianggap oleh orang, tapi di sana Allah diagungkan, di sana Allah dimuliakan. Makanya saya bilang tadi, berkualitas gak bangunan itu, saudara? Saya tidak tahu pekerjaan Anda apa, dan saya tidak perlu tahu, saudara. Tapi yang perlu saya tahu, apakah di situ Allah diagungkan? Karena itulah rancang bangun awalnya Allah. Pengacara boleh. Oh, Pak
Pak Eli, nggak ada ya. Pak Eli kalau mau pensiun kan jadi pengacara. Boleh. Ada di sini Rudolfo pengacara. Siapa kita? Nggak jadi soal. Mau pedagang boleh. Jangan merasa minder ketika aku ini bukan siapa-siapa, hanya sekedar pedagang asongan. Nggak soal. Nggak berkurang nilai hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah kita pedagang asongan atau pengacara? Pengacara lebih unggul? Enggak, saudara. Tetapi akan membedakan apakah kita di situ mempermuliakan Tuhan atau tidak. Kalau tidak, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Sekalipun mungkin kita ini pejabat, menjadi wakil presiden barangkali, terserah. Tetapi saudara, ingat, kamu adalah bait Roh Kudus, kata Paulus. Itulah yang coba dibangun dalam hidup kita, saudara, desainnya. Jadi sebuah bangunan yang pertama harus ada gambarnya dulu. Di komplek rumah saya itu lagi dibangun beberapa rumah, saudara. Sebelum dibangun, ditempel dulu gambar di situ. Gambar rumah yang akan nanti seperti yang akan dibangun. Itu dulu, rumah seperti inilah yang akan kami bangun. Yang akan dibangun dalam hidup kita adalah sebuah pribadi yang mempermuliakan Allah. Mau hadap, kan bangunan itu kadang-kadang dia hadap mana, gitu kan? Hadap timur, barat, utara, selatan. Ke barat lebih apa? Lebih apa katanya? Lebih baik daripada ke timur atau ke utara atau ke selatan. Itu nggak soal. Mau hadap selatan, makanya nggak perlu dicari-cari feng shui-nya, saudara. Nggak perlu. Mau ke selatan, mau ke utara, mau ke barat, mau ke timur. Tetapi di rumah itu apakah ketika menghadap ke timur Allah diagungkan, ketika menghadap ke barat Allah diagungkan? Nanti kita akan lihat bagaimana bangunan itu dibangun setelah ada gambarnya. Tapi itu yang menjadi tolak ukurnya, saudara. Jangan pernah puas dalam hidupmu ketika engkau belum sampai di titik gambar Tuhan itu dalam hidupmu, saudara. Ya memang siapa sih yang nggak mau pekerjaannya, karirnya naik, saudara. Setiap kita mau itu. Tetapi apakah orang berkata di sini adalah tempat di mana aku mempermuliakan Allah? Di titik ini Allah diagungkan. Seringkali lupa, saudara. Kenapa? Karena ketika bangun nggak ada gambarnya, saudara. Nggak ada desainnya. Makanya saya bilang tadi, asal hidup. Yang penting hidup. Dari orok, mulai kanak-kanak, dari kanak-kanak remaja, dari remaja pemuda, dari pemuda-pemuda dewasa, punya anak lagi, punya cucu, apalagi saudara? Mati udah selesai. Apakah itu hidup? Kalau itu hidup berarti apa bedanya kita dengan makhluk hidup yang lain, saudara? Tapi lihatlah, ada rancang bangun Tuhan yang ditetapkan dalam hidup kita. Mau jadi apapun kita, saudara. Mau jadi apapun. Adakah gambar itu dalam hidup kita, saudara? Harus ada. Kalau enggak, minta sama arsitek, saudara. Arsitek itu adalah Tuhan. Tuhan, tolong aku supaya aku memiliki gambar yang benar tentang hidup di dunia ini, saudara. Terkadang kan kita nggak tahu, walaupun udah usianya banyak, saudara. Untuk apa sih kita hidup di dunia ini? Kecenderungannya adalah untuk kawin, saudara. Ya kan? Untuk punya anak. Nggak salah. Kenapa sih hidup? Untuk kerja. Kenapa kerja? Untuk menikah. Kenapa menikah? Untuk punya anak. Kenapa punya anak? Membesarkan anak. Kenapa membesarkan anak? Punya cucu. Untuk apa punya cucu? Supaya cucu saya juga besar. Supaya setelah besar ngapain? Ya sudah mati, saudara. Selesai. Bukan itu tujuan Allah menghadirkan kita di dunia ini, saudara.
Bukan. Makanya saya katakan tadi, pilih apa yang menjadi kerinduan Anda di dunia, nggak soal. Tetapi ada rancang bangun Allah di situ, saudara. Ada kerinduan hati Allah di situ. Makanya dalam Roma pasal 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu tujuan Allah menghadirkan kita di dunia ini, saudara. Itu gambarnya. Dan setiap langkah kemudian harus mengacu pada itu, saudara. Makanya, lihatlah bangunan yang sedang dibangun, saudara. Ruwet kan, saudara? Lintang sana, lintang sini, nggak jelas, saudara. Tapi ingat, sudah ada gambar utuhnya, saudara. Mungkin sekarang kita bingung, ini mau jadi apa nih bangunan? Nggak jelas kelihatannya, semrawut. Tapi ingat, sudah ada gambarnya, saudara. Makanya ketika selesai, oh, kayak itu ya, memang kayak itu. Seperti itu memang. Bapak Ibu, barangkali ada orang berkata begini, saya sudah berumur begini, bagaimana lagi? Nggak ada urusan, saudara. Mau masih belia kah? Setengah umur? Atau udah banyak umurnya? Nggak ada kata terlambat, saudara. Allah punya rancang bangun supaya lewat hidup kita ada bangunan yang di dalamnya Kristus diagungkan. Apapun cita-citaku, harapanku, keinginanku, doaku, Tuhan tidak akan pernah menghambat itu, enggak, saudara. Kecuali kalau Tuhan memang secara khusus memanggil kita. Joni, aku tetapkan engkau menjadi hambaku. Ya memang itu panggilan khusus, saudara. Tapi sejauh itu tidak pernah kita dengar dalam hidup kita dari Tuhan. Carilah yang bisa engkau cari, lakukanlah yang engkau bisa lakukan, kerjakan yang bisa engkau kerjakan. Tapi ingat, ada gambar besar yang Tuhan tetapkan bagi kita untuk kita lakukan di sana. Itu supaya Allah diagungkan, Allah dimuliakan, Allah ditinggikan. Saudara, hidup yang berkualitas harus punya desain yang berkualitas, saudara. Dan desain yang berkualitas hanya apabila desainnya adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Saudaraku, Allah itu kan nggak kelihatan. Tapi persoalannya, Allah itu harus diperkenalkan. Bagaimana cara memperkenalkan Allah yang tidak kelihatan? Melalui kita yang kelihatan, saudara. Melalui kita yang kelihatan. Bagaimana orang memahami Allah? Itu hanya bisa apabila kita ini mempermuliakan Allah. Nggak usah muluk-muluk, saudara. Terkadang kan, wah, aku belum bisa melayani Tuhan. Aku belum bisa berbuat sesuatu sama Tuhan. Tetapi saudara tahu, lewat kehidupan Anda, disitulah Anda bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Apa pekerjaan kita sih? Apa, saudara? Jangan kesampingkan gambar itu ketika Anda bekerja. Kadang-kadang kan gitu. Gimana ini ya? Saya takut saudara tersinggung. Anda punya pekerjaan yang di dalamnya di sana ada gambar dan desain Allah. Lakukan sesuai dengan gambar itu. Bisa nggak kita mempermuliakan Allah dengan berbohong, saudara? Nggak bisa. Dengan markup barang, nggak bisa, saudara. Walaupun memang belum dijatuhin hukum, masih tersangka, saudara, saya nggak habis pikir. Mudah-mudahan itu salah, itu polisi itu mudah-mudahan salah, saudara. Seorang yang harusnya memberantas korupsi ikut korupsi, saudara.
Bayangin saudara, nggak habis akal, nalar kita nggak masuk saudara. Ketuanya lagi saudara, pentolannya. Walaupun di pengadilan itu saudara, mudah-mudahan itu salah. Tapi dalam taraf tersangka, boro-boro mau tersangka terperiksa aja udah nggak masuk akal saudara. Ini tersangka, memang belum diputuskan pengadilan. Kenapa? Karena nggak ada gambar desain Allah saudara. Nggak mungkinlah Allah diagungkan di sana. Ada MA saudara, berkali-kali ditangkap. Kenapa? Mempermainkan hukum saudara. Berkali-kali ditangkap. Saudara baca itu beritanya. Keluar ditangkap lagi, keluar ditangkap lagi. Kenapa? Kasusnya banyak. Masalah apa? Masalah di pekerjaannya. Kenapa? Tidak ada desain Allah dalam hidupnya saudara. Oh mungkin kita berkata, aku kan bukan siapa-siapa. Oke, bukan siapa-siapa, bukan pejabat, bukan petinggi, bukan orang berpengaruh. Barangkali di kita, apapun pekerjaan kita hari ini, adakah desain Allah di sana? Harus ada, saudara. Harus ada. Kalau misalkan contoh ini, ketika menguntungkan dia diam, ketika merugikan dia mencak-mencak, saudara. Kenapa? Karena tidak ada desain Allah, saudara. Kalau Anda diuntungkan, Anda akan diam. Padahal itu bukan hak kita. Tetapi kalau kita dirugikan, kita mencak-mencak. Karena kita pikir itu adalah hak saya. Saudaraku, Allah ingin dimuliakan dalam kerugian Anda. Dan Allah juga ingin diagungkan di sukses Anda. Karena itu ada gambar desain Allah, saudara. Engkau adalah pribadi yang harus mempermuliakan Allah. Saudaraku, punyakah kita desain Allah dalam hidup ini? Jadi apapun kita, saudara, Allah ingin diagungkan di sana. Allah ingin ditinggikan, makanya jangan neko-neko. Jangan macam-macam, saudara. Gak mungkin neko-neko itu mempermuliakan Tuhan. Gak mungkin. Gak mungkin lah yang macam-macam itu mempermuliakan Tuhan. Gak mungkin. Lalu kita mungkin berkata, Pak, kalau gak begitu gak hidup. Apa iya? Kalau gak gitu gak hidup? Apa betul kalau gak bohong gak hidup? Apa betul kalau nggak nyimpang itu nggak hidup? Saudara, Rick Warren pernah berkata begini. Bapak Ibu kenal Rick Warren? Mudah-mudahan kenal. Allah cukup memenuhi segala kebutuhan Anda. Siapapun Anda, katanya. Allah cukup memenuhi kebutuhan lo ya, bukan keinginan. Jadi kalau suatu saat Anda berkata nggak cukup, jangan-jangan itu keinginan, saudara. Jangan-jangan itu bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan Allah sanggup, saudara, tanpa neko-neko, tanpa macam-macam. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu tercengang melihat saya ini karena amin gitu ya. Saya khawatir tercengangnya itu, aduh gimana ini gitu ya. Kok khotbah begini nih, besok udah rencana mau bikin ini dan itu. Punyalah desain Allah, saudara, dalam melakukan sesuatu. Sehingga Allah diagungkan. Baik dikala kita susah barangkali, sulit. Allah ingin, karena segala sesuatu dari Dia. Gak kebetulan Anda mengalami masalah. Supaya apa? Supaya Allah diagungkan di sana. Gak mungkin Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan kalau Tuhan tidak diagungkan di sana. Gak mungkin, saudara. Gak mungkin juga Anda sukses kalau Allah tidak diagungkan di sana. Gak mungkin Allah izinkan Anda sukses. Jadi Allah
ingin supaya di sukses dan di hidup terpuruk Anda, Allah diagungkan, karena itulah desainnya, saudara, itulah gambar Allahnya bagi kita.